wash. Kok bisa sir? Ya memang begitu aturannya ya. Oke. Tetapi nanti maka ikutin terus videonya, akan ada ciri-ciri atau kondisi tertentu kata kerja ini yang membantu kita mengetahui kapan menggunakan S atau menggunakan ES pada kata kerja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Mr. Reza dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oh ya, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, serta subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Baik, kita mulai pembelajarannya. Baik, jumpa lagi dengan saya Mr. Reza dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan verb ditambahkan S atau ES. Baik, ini materi cukup penting karena sering sekali menjadi permasalahan atau kebingungan dalam penggunaannya. Apakah kata kerja itu ditambah S atau ES? Oke, baik. Karenanya mari simak terus videonya supaya menambah pemahaman yang sudah ada atau memang belum paham sama sekali. Ya, ini sangat bermanfaat. Baik, kita teruskan. Nah, di sini ada contoh ya. Oke, sudah Mister siapkan. Pertama itu contoh kalimat. She work every day. She work every day. Oke, nomor 2, number 2. He play football twice a week. Oke, ini masih contoh dulu ya. Number 3. He wash his car once a week. Number 4. Mr. Reza teach English at school. Number 5. She study every day. Nah, ini yang di dalam kurung kata kerja semua ini work, play, wash, teach, and study. Oke, nah kata kerja ini apakah ditambahkan S atau ES? That is the problem. Ya, oke, itu masalahnya. Karena tidak semua kata kerja ditambahkan S atau ditambahkan ES. Baik, kita teruskan pembelajarannya. Kita lihat contoh-contohnya dalam kita bahas satu-satu ya. Oke, contoh yang tadi. Oke, number 1, she bla 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 every day. Kata kerjanya tadi work. Maka apakah ditambahkan S atau ditambahkan ES dalam hal ini? Maka yang betul adalah ditambahkan cukup S saja. Oke, maka she works every day. Cukup ditambahkan S ya. Oke, Mister ubah dulu. Ininya apa? Laser pointnya lebih enak. Nah, sini ya. Oke. Works. Oke, tidak ditambahkan S. Oke, baik. Kita lihat yang nomor 2 tadi, number 2. He bla 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 football twice a week. Kata kerjanya play. A atau E, plays, tambahkan S atau tambahkan ES. Oke, which one is correct? A or B? Oke, A ya. Oke, yang A, plays. Oke. Ya, kita lihat dulu contohnya ini. Number 3, he bla 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 his car once a week. Kata kerjanya wash. Dia mencuci mobilnya seminggu sekali. Apakah ditambahkan S kata kerja washnya ataukah ditambahkan ES dalam hal ini? Oke, ya ini cukup membingungkan ya, makanya maka yang betul adalah ditambahkan ES, wash. Kok bisa sir? Ya memang begitu aturannya ya. Tetapi nanti maka ikutin terus videonya, akan ada ciri-ciri atau kondisi tertentu kata kerja ini yang membantu kita mengetahui kapan menggunakan S
atau menggunakan es pada kata kerja tersebut. Alright, let's continue. Number 4. Mr. Reza bla 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 English at school. Kata kerjanya tadi teach, mengajar ya. Okay. Apakah ditambahkan s or es? Okay. So, the answer jawabannya adalah as ya. Okay, teaches. Mr. Reza teaches English at school. Okay. Number 5. She bla 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 every day. Kata kerjanya study. Oke, apakah ditambahkan s seperti ini atau berubah seperti ini, agak sedikit berubah. Oke, studies. Maka jawabannya adalah studies. Yes, oke. Nah, di sini perhatikan kata dasarnya study seperti ini, berubahnya menjadi seperti ini. Y-nya berubah menjadi i, terus tambahkan es. Nah, ini nanti kita pelajari kapan menggunakan es, kapan menambahkan es, dan kapan berubah seperti ini. Oke, ada aturannya tersendiri, ciri-cirinya. Oke, let's continue ya. Oke, wah ini ada tanda tanya maksudnya. Wah, oke, semoga tanda tanyanya hilang setelah melanjutkan materi berikut ini. Kondisinya seperti apa? Kata kerja yang ditambahkan s atau es. Nah, ini yang pertama adalah harus dalam present tense. Nah, ini ciri yang pertama, present tense ya. Oke, artinya tidak terjadi verb ditambahkan s atau es ini pada tenses yang lain. Seperti past tense, future tense itu tidak terjadi, hanya pada present tense. So, nggak ngerti present tense? Masa? Ya kalau memang belum ngerti, tonton video present tense sudah Mister siapkan ya. Oke, present tense ya. Ingat ini present tense. Nah, yang kedua kondisinya ini sudah tetap ya. She, subjeknya she, he, it, antara 3. Kalau tidak she, he, atau it. Oke, jadi kalau subjeknya they, we, you itu tidak lagi ditambahkan s atau es kata kerjanya walaupun present tense. Nah, 2 ciri ini sini sudah baku, artinya perlu diingat ya. Oke. Ini sudah tetap maksudnya. Pertama dia present tense, kedua subjeknya harus she, he, atau it salah satunya. Oke, kita lanjutkan kondisi yang pertama yang berkaitan dengan penambahan s atau es pada kata kerja. Sebetulnya hampir semua kata kerja itu ditambahkan s untuk kondisi ini ya, untuk kondisi present tense dengan subjek she, he, it. Mostly verbs simply add s. Hampir kebanyakan kata kerja itu ditambahkan s. Cukup tambahkan s, hampir kebanyakan. Tapi ya, memang tidak semua ya. Contohnya visit menjadi visits. Oke, tambahkan s saja. Nah, yang contoh yang lain, write ditambahkan s saja, cukup ditambahkan s. Writes ini maksudnya kebanyakan cukup ditambahkan s saja. Contoh lain apa sir? Oke, swim, swims. Play, plays. Drive, mengendarai, drives ya. Oke, eat, eats, makannya eats. Oke, dan yang lain-lain. Lebih banyak cukup ditambahkan s. Oke, ini poin yang pertama itu. Jadi kalau nggak mentok, nggak tahu banget lah kira-kira, udah pokoknya tambahkan s saja. Itu cara paling mudah. Oke, kondisi yang berikutnya, kondisi kedua. Oke, ini berkaitan dengan ejaannya. Ejaan pada kata kerja tersebut. Di belakangnya, ciri-cirinya. Ini yang maksud Mister membantu kita mengetahui ciri-cirinya apakah menggunakan s atau ditambahkan es. Apa saja? Itu ada ch, ch bahasa Inggrisnya, ch, sh, s, x, dan z.
Maksudnya, bila kata kerja itu berakhiran dengan huruf ini, spelling ini aja, berakhiran dengan huruf ini, maka ditambahkan AS. Oke, nah ini cukup membantu ya. Oke, example contohnya catch, maka ditambahkan AS, catches bacanya, catches. Nah, coba perhatikan di sini CH. Nah, di sini cirinya di sini ya. Oke. Maka ditambahkan AS. Tidak bisa hanya ditambahkan S. Oke. Contoh kata kerja yang lain, wash. Oke, mencuci. Wash ditambahkan AS. Kenapa? Nah, ini cirinya SH. Ini cirinya. Maka ditambahkan S. Oke, berikutnya ditambahkan juga AS bila kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf S. Oke, contohnya passes. Oke, tambahkan AS. Oke, sini ya. Oke, next contohnya lagi. Fix berakhiran dengan X, maka fixes ditambahkan AS juga. Atau berakhiran dengan huruf Z. Contohnya buses. Oke, nah ini yang Mister sebut ciri bila kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf ini, maka ditambahkan ES. Oke, baik ya. Oke. Apalagi contoh yang paling mudah di sini, catch namanya. Watch. Oke, watch itu menonton, WATCH, maka watches. Oke. Right. Mixes ya, dan yang lainnya. Oke. Ingat saja cirinya ini ya. Oke. Hurufnya berakhiran dengan ini, maka ditambahkan ES. Oke, mudah-mudahan membantu ya, dan diingat. Berikutnya kondisi yang ketiga, bila apa nih? Wah, ini kalau ini sudah baku. Oke. Do berubah menjadi does, ditambahkan ES. Go menjadi goes. Oke, kalau ini sudah baku. Oke, kok begitu saja? Memang dari sananya. Dari sananya do, does, go, goes ya. Oke, ditambahkan ES. Oke, ini dibuat sendiri, dia tersendiri. Dan juga paling sering digunakan ini. Sangat sering digunakan. Oke, kondisi yang keempat apa saja? 4 dan 5 ya, oke, sekaligus 4 dan 5. Nah, ini seperti pola, pattern ya, atau rumus lah ya. Oke. Apa itu? Verb kata kerja N berakhiran dengan konsonan diikutin Y, maka ubah Y-nya dengan I dan tambahkan AS. Nah, ini kalau kita artikan ini perlu diingat karena ini rumus baku ya. Oke. Kata kerja, bisa ulangin, kata kerja yang berakhiran dengan konsonan diikutin Y, maka ubah Y-nya dengan I, huruf I, terus ditambahkan AS. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Oke. Nah, lebih mudahnya kita lihat contohnya. Nah, tadi sudah sebenarnya. Studies. Oke. Study menjadi studies. Oke. Kata kerja berakhiran dengan konsonan diikutin Y. Konsonannya mana di sini? D. Ya, huruf D ini konsonan, huruf mati, konsonan diikutin Y. Maka change Y-nya dengan huruf I dan ditambahkan ES setelahnya. Nah, seperti ini. Studies. Oke, studies. Oke, nah ini perubahannya. Dan ini hanya berlaku untuk yang kata kerja yang seperti ini gitu ya. Oke. Ada lagi contohnya, ada contohnya try, mencoba. Oke, berubahnya menjadi tries. Oke, tries. Nah, di mana di sini konsonannya apa? Huruf R itu ya, R. Oke. Try. Maka Y-nya dirubah menjadi I ditambahkan ES. Sehingga tries. Oke. Ya, berikutnya. Nah, ini masuk yang kondisi yang kelima, condition 5 ya. 5 condition. The fifth condition,
If not, simply add s. Maksudnya di sini jika tidak berakhiran dengan konsonan, cukup tambahkan s saja. Nah, maksudnya tidak berakhiran dengan konsonan sebelum y-nya. Contohnya supaya lebih jelas ya, ini pay, membayar, cukup ditambahkan s, pays, walaupun berakhiran dengan huruf y. Oke. Kenapa? Karena sebelumnya ini huruf vowel, huruf hidup, maka cukup ditambahkan s. Walaupun kata kerja ini berakhiran dengan huruf y, ya, sama berakhiran dengan y, sama-sama berakhiran dengan y, huruf y, tetapi sebelumnya ini diakhiri dengan konsonan, sedangkan ini diakhiri dengan vowel atau huruf hidup. Bila dengan huruf hidup tidak ada perubahan, cukup ditambahkan s. Nah, ini rule, aturan yang kelima. Contoh lain apa? Oke, contoh lain itu buy. Oke, buys, cukup ditambahkan s. Nah, huruf u kan huruf vowel, ikutin y, cukup tambahkan s saja. Oke, buys. Baik, nah inilah kondisi, beberapa kondisinya dari 1, 2, 3, 4 sampai ke 5 ini ya. Oke, kalau Mister menjelaskannya terlalu cepat ya silahkan diulang diulang lagi. Kita teruskan ke contoh example. dia perempuan ini pergi ke sekolah jam 7 pagi. She goes to school at 7 in the morning. She goes to school at 7 in the morning. Berubah menjadi go, kata dasarnya go menjadi goes. Tadi yang Mister katakan sudah baku kalau ini ya. Oke, he goes. Oke, next. Dia perempuan tidak pergi ke sekolah jam 9 pagi. Ini ditekankan pada kalimat negatif, kata tidak ya. Oke. Maka she does not go to school at 9 in the morning. She does not go to school at 9 in the morning. Oke, sini menggunakan does not untuk negatifnya. Yang juga mau Mister tekankan, kata kerjanya yang tadinya kalau dia positif goes, kalau dia negatif berubah kembali menjadi bentuk pertamanya go, karena sudah ada kata does not. Oke, yes, oke. Ya, semoga bisa dipahami ya. Contoh berikutnya, dia laki-laki bermain bulu tangkis 2 kali seminggu. He plays badminton twice a week. He plays badminton twice a week. Nah, di situ cukup ditambahkan s, kata kerja play-nya. Oke, masih ingat tadi ya aturannya, sebelum y huruf vowel maka cukup tambahkan s. Oke sir, yeah, thank you. Next, dia tidak bermain bulu tangkis 1 kali seminggu. Oke, berarti bentuk negatifnya ini dari sini. Maka kalimatnya he does not play badminton once a week. He does not play badminton once a week. Oke, di sini kita sekaligus belajar penggunaan kalimat negatif ya. Does not digunakan di sini, dan yang perlu ditekankan di sini ini bahwa s-nya menghilang atau kita gunakan kembali bentuk pertamanya kalau dia dalam bentuk negatif. Baik, next continue another example dengan subjek it ya. Oke. Ini menghabiskan 2 jam untuk mengetahuinya. Dalam bahasa Inggrisnya it takes 2 hours to know it. It takes 2 hours to know it. Oke, nah take-nya, take di sini menghabiskan maksudnya ya, ditambahkan s saja. Baik. Next, bentuk negatifnya di sini, ini tidak menghabiskan 1 hari untuk mengetahuinya. It does not take 1 day to know it. Baik, sama seperti yang tadi ya, does not, maka kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, tidak ditambahkan s karena sudah ada negatifnya di sini ya, does not. Dan subjeknya tadi yang pertama she, yang kedua he, yang ini yang ketiga it. Ya, itu yang ditambahkan s atau es.
Okay, that's all ya. Okay, let's continue to hold down. Diminta tahan dulu. Kita akan masuk ke practice, simple practice. Maksudnya hold down di sini tahan dulu. Bila sudah paham, oke, lanjutkan. Tapi sekiranya mau sebelum masuk ke practice mau diulang lagi, silakan videonya. Okay, so let's go on. Yes. Practice latihan ya. Number 1, dia perempuan biasanya bangun jam 5 pagi. Kata kerjanya get up. Oke, silakan dijawab. She usually bla 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 at 5 a.m. Nah, get-nya apakah ditambahkan s atau es nih maksudnya ya. Oke, di sini kita akan di sini. Oke. I hope you know it ya. Oke. Number 2. Dia laki-laki selalu menepati janjinya. Kata kerjanya digunakan keep. He always bla 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 his promise. Nah, keep-nya ditambahkan s atau es. Baik. Let's continue. Number 3. Itu tidak masuk akal. Oke, kata kerjanya make. Maka it bla 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 sense. Oke, make ditambahkan s atau es ini maksudnya ya. Oke, silahkan dijawab. Oke, number 4. True or false, benar atau salah kalimat berikut ini. He always pass the test. He always pass the test. Betul atau salah, true or false. Sekiranya betul ya sudah, berarti no problem. If it is false, harusnya apa? Itu maksudnya ya. Oke, selamat mengerjakan, atau boleh diulang kembali videonya untuk lebih jelas pembelajaran ini. Dan nanti kalau penasaran dengan nilainya, skoran ini ya 1-4 ada di deskripsi. Jawaban yang benar berikut ya penilaiannya apa, kalau benar semua gimana, kalau betul 3 apa ya. Oke. And you can write in the komentar ya. Oke. Nah, komentar in comment. Oke, bisa dituliskan di kolom komentar. And if you want to ask questions or request a video of the lesson, it's okay. Bila ingin merequest video pembelajaran apa, kalau Mister ada waktu, insya Allah Mister buatkan videonya. Atau komentar-komentar pertanyaan, insya Allah direspon ya. Okay. Thank you, tetap semangat ya. Keep on learning, keep on watching the video of English lesson and so on ya. Oke. Kalau dilakukan sering ya, sehari 5 menit 10 menit sambil dicatat sambil latihan, insya Allah progres bahasa Inggrisnya akan bagus ya. Oke. Itu sudah alami ya, seperti itu. Well, okay, it's hard to say goodbye, but I have to say goodbye. See you again in the next video. And okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.